Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Di masa pandemi sekarang ini, kita harus selalu menjaga tubuh kita agar tetap fit. Jangan lupa diterapkan protokol kesehatan ya. Anak-anak, hari ini kita masuk tema 2 subtema 2, yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Melanjutkan yang kemarin, silakan disiapkan bukunya, dibuka buku paket halaman 51. But before that, let's be praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is sent for first, Prophet Muhammad. Second, our parents. Third, teachers. Fourth, and new figures. And last, ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada mapel PKN. Setelah anak-anak mengamati video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga diharapkan anak-anak dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mapel bahasa Indonesia, setelah anak-anak mengamati video ini, diharapkan dapat mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya, di mapel bahasa Indonesia diharapkan anak-anak dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, langsung saja kita cek bersama. Baik anak-anak, kita mulai dari mapel PKN ya. Pada tema 1 kemarin kita telah belajar mengenai makna tanggung jawab. Maka di tema 2 ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban. Anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini merupakan 3 hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sendiri apa? Tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku yang melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu bagaimanakah bentuk hak sebagai warga masyarakat? Contohnya yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Dan yang keenam, berpendapat dan berorganisasi. Tentunya hak ini tidak akan diperoleh tanpa kita melakukan kewajiban. Nah, sekarang bagaimanakah bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat? 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat.
Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak, seseorang tidak akan memperoleh hak tanpa melakukan kewajiban. Dengan kita melakukan kewajiban, maka secara otomatis hak akan kita peroleh. Untuk latihannya, anak-anak dapat mengerjakan halaman 71 kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya adalah mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta memiliki kedudukan yang sama. Untuk memperoleh keadilan, maka ada nilai dasar yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Yang kedua, ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, ada nilai menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, nilai jiwa besar dan lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa tanggung jawab. Lalu anak-anak, apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Ada yang sudah tahu? Oke, musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Ingat ya, musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Nah, anak-anak, untuk ciri-ciri musyawarah: 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul mudah dipahami. 3. Pertimbangan moral diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan yang terakhir, pembicaraan harus diterima akal sehat. Selanjutnya adalah prinsip musyawarah. 1. Dilandasi akal sehat, gotong royong, dan kebersamaan. 2. Mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, keputusan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya terkait dengan tata cara musyawarah. Yang pertama, peserta hadir sebelum dimulai. Kemudian dimulai setelah peserta mencapai quorum. Nah, quorum itu apa? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan, mulai dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Kemudian ada setiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Tidak ada satupun yang terlewat tidak menyampaikan pendapat, melainkan semuanya berhak menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, setiap peserta harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya terkait dengan cara-cara mengeluarkan pendapat. Pertama, mengacungkan tangan. Kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Jika belum dipersilahkan, maka tidak boleh berbicara. Yang ketiga, menunggu pembicaraan selesai baru kita berbicara. Yang terakhir, bersikap sopan dan tidak bertele-tele, harus jelas sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya adalah sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, tidak boleh saling mencela dan saling mengolok-olok pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Jika kehendak kita tidak disetujui, maka tidak boleh memaksakan. Karena musyawarah adalah mufakat, kesepakatan bersama. Yang ketiga, tidak mencela pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi intinya adalah saling menghormati satu sama lain. Kita lanjutkan mapel bahasa Indonesia ya sayang ya. Hari ini kita belajar mengenai cara menemukan informasi dalam sebuah bacaan. Nah, untuk menemukan informasi yang ingin kita ketahui dalam bacaan, kita bisa menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa itu? Yang pertama ada what. What itu artinya apa? Kata tanya apa bisa digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, apa isi teks di atas? Kemudian yang kedua ada who. Who itu artinya siapa. Kata tanya siapa
digunakan untuk menanyakan seseorang atau nama. Contohnya, siapa yang mengadakan musyawarah? Yang ketiga ada when. When artinya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan musyawarah dilaksanakan? Kemudian ada where. Where artinya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana musyawarah dilaksanakan? Selanjutnya, why. Why artinya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa diadakan musyawarah? Dan yang terakhir satu H yaitu how, artinya bagaimana. Kata tanya how digunakan untuk menanyakan sebuah kondisi atau cara. Contohnya, bagaimana proses musyawarah berlangsung. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar pada menghafal bahasa Indonesia yakni terkait dengan cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Jadi tidak seperti novel ya. Kalau novel itu ceritanya panjang dan alurnya saling berkaitan sehingga banyak mengisahkan beberapa tokoh di dalamnya. Kalau cerpen itu cerita pendek yang hanya membicarakan satu tokoh saja. Nah, untuk latihannya anak-anak dapat dikerjakan di halaman 74. Ayo menulis. Baik anak-anak, the last section, let's be praying together. Before we enter this online class, let's pray together by reciting Al-Azhar, so that the material we have learned is visible in the world and hereafter. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan.